Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video sebelumnya saya udah pernah menyinggung bahwa di SBM 2017 Saintek itu ada soal integral fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, gimana sih teorinya? Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Ya langsung aja kita mulai pembahasan konsep teorinya ya. Apa sih istilah fungsi genap, apa sih fungsi ganjil? Ini seharusnya di kelas 10 tentang macam-macam fungsi atau jenis-jenis fungsi itu dijelasin. Kelas 10 matematika wajib semester 1 itu dijelasin jenis-jenis fungsi, ada fungsi konstan, ada fungsi kuadrat, fungsi linear, termasuk fungsi genap dan fungsi ganjil seharusnya dijelaskan. Jadi ini ada istilah genap dan ganjil. Apa sih fungsi genap sama fungsi ganjil, Bang, gitu. Jadi saya jelasin dulu pengertian fungsi genapnya dulu. Gitu ya. Fungsi genapnya itu apa? Fungsi genap pengertiannya ini adalah fungsi yang simetris dengan sumbu Y gitu. Fungsi yang simetris dengan sumbu Y. Nah, itu fungsi genap. Jadi kalau digambar sketsanya begini. Jadi ketika ada sistem koordinat X, Y, nah fungsi genap adalah seperti fungsi kuadrat ini ya. Nah ini fungsi genap simetris dengan sumbu Y gitu. Jadi kalau dinotasikan atau dalam notasinya, dilambangkan dengan F negatif X itu akan sama dengan Fx gitu. Jadi nilai negatifnya akan sama dengan nilai positifnya gitu bro ya. Itu disebut fungsi genap. Seperti apa jenis fungsinya? Seperti gini contohnya. Seperti yaitu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 deh misalkan. Atau fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x kuadrat misalkan. Itu fungsi genap. Atau dalam bahasa lain ketika dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya gitu. Pangkat dari tiap sukunya adalah genap gitu. Tiap sukunya adalah genap. Termasuk konstanta ya. Karena konstanta itu sesungguhnya sejatinya adalah pangkat 0 gitu. Jadi 1 itu kan x pangkat 0 sebenarnya, itu pun genap. X pangkat 0 juga genap. Itu dalam aljabar gitu, dalam aljabar. Ketika dalam trigono juga ada loh fungsi genap, yaitu fx sama dengan cos x. Cos X itu fungsi genap. Kenapa? Karena cos 60 sama cos negatif 60 itu sama. Negatif 60 itu sama dengan 300 ya, 300 derajat. Cos 300 sama cos 60 sama. Kenapa? Karena di kuadran 4 nilai cosnya juga positif. Dalam sketsa cos itu begini. Tuh, sketsa fungsi kosinus itu dia simetris dengan sumbu Y. Jadi itu gini. Nah gini deh, nyambungnya gitu. Nah dan seterusnya. Nah ini fungsi cos gitu. Nah itu ya. Jadi fungsi genap adalah fungsi yang simetris dengan sumbu Y. Atau dalam notasi f negatif x akan sama dengan fx seperti itu. Dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah genap bla 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 gitu. Dalam trigonometri termasuk cos x itu fungsi genap. Nah itu pengertian dari fungsi genap tersendiri gitu ya. Nah sekarang pengertian dari fungsi ganjil itu apa sih bang gitu. Fungsi ganjil ya kalau dalam notasi berbeda dengan fungsi genap pastinya gitu. Kalau fungsi genap tadi kan nilai yang f negatifnya akan sama dengan nilai f positifnya gitu ya. Tapi kalau fungsi ganjil itu ya negatif gitu, negatif dari positifnya, bukan sama. Kalau fungsi genap tadi sama. Kalau dalam pengertian fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris dengan titik origin gitu, dengan titik origin. Origin itu titik asal ya gitu. Asal atau 0,0 gitu, origin of symmetry gitu. Nah ini fungsi ganjil. Origin of symmetry itu kalau nggak salah albumnya Muse ya, band. Nah atau gini deh kalau digambar ya, gini gitu, x y. Nah ini gambarnya dia simetris dengan titik asal gitu. Oh sorry, ini jelek. Nah gini gambarnya deh, pas di 0,0. Nah ini titik asalnya di situ. Gitu kurang lebih ya. Oh jangan gini deh, yang simple aja, yang garis lurus aja ya, garis lurus ke sana set gitu. Nah ini linear y sama dengan x itu simetris gitu. Nah gitu deh kurang lebih bagus ya. Itu dia simetris dengan titik asal atau titik origin. Atau dalam notasi gitu. Atau dalam notasi
dituliskan bahwa f negatif x akan sama dengan negatif fx gitu. Nah ini dia nih, itu fungsi ganjil. Kalau fungsi genap yang ini nih, fungsi genap tuh gitu ya. Terus contohnya bang, contohnya apa ya? Seperti gini, seperti fx sama dengan 2x misalkan begitu, atau fx sama dengan x pangkat 3 gitu kan. X pangkat 3 ditambah x misalkan gitu. Atau dalam aljabar gitu, dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah ganjil gitu. Adalah ganjil gitu. Nah gitu ya. Itu kalau dalam aljabar. Dalam trigono ada nggak bang? Ada pastinya. Yang di kuadran 1 positif, yang di kuadran 4 negatifnya gitu. Yaitu apa? Yaitu fx sama dengan sin x ya. Sinus gitu. Fx sama dengan sin x. Itu fungsi ganjil sinus. Tan juga fungsi ganjil karena dia simetris dengan titik asal juga tangen gitu. Jadi kalau dalam gambar begini grafik sinus tuh ya. Grafik sinus yang mau saya gambar tadi tapi kok jelek gitu. Nah ini deh kurang lebih, ini mudah-mudahan bagus. Iya gitu kan. Nah ini dia. Iya gitu. Nah itu grafik sinus. Jadi dia simetris dengan titik origin atau titik asal dia 0,0 seperti itu. Itu fungsi ganjil loh ya. Fungsi ganjil seperti itu. Fungsi genap dia simetris dengan sumbu y atau f negatif x sama dengan fx. Dalam aljabar semua pangkat tiap sukunya adalah genap. Kalau fungsi ganjil dalam aljabar semua pangkat dalam tiap sukunya adalah ganjil. Nah, gimana kalau dikalikan bang? Fungsi genap sama fungsi ganjil kalau dikalikan gitu. Jadi kalau perkalian fungsi genap dan fungsi ganjil, jadi misalkan ada fungsi genap, ada 3 kemungkinan ya. Fungsi genap dikali fungsi genap, kemudian ada fungsi genap dikali fungsi ganjil. Ya dibolak-balik nggak masalah, fungsi genap dikali fungsi ganjil atau fungsi ganjil dikali fungsi genap juga sama kan, perkalian AB, BA kan sama. Kemudian ada satu lagi fungsi ganjil dikali dengan fungsi ganjil. Oke, bayangin gini bro. Bayangin itu pangkat deh. Misalkan x pangkat 2 dikali x pangkat 4. Hasilnya ya x pangkat 6 kan. 2 tambah 4 gitu. Jadi hasilnya tetap genap kalau fungsi genap dikali fungsi genap. Ini bukan angka loh ya, tapi dalam pangkat gitu, dalam perpangkatan. Anggap aja ya, gitu. Fungsi genap dikali fungsi ganjil ya fungsi ganjil. Ketika 2 tambah 3, ganjil kan? Kalau fungsi ganjil dikali fungsi ganjil, fungsi genap gitu hasilnya. Nah gitu. Jadi ini anggap gitu dalam aturan pangkat gitu. Lihat aturan pangkat gitu ya. Lihat aturan pangkat di eksponen. Pangkat di eksponen gitu. Seperti gitu misalkan ya. Misalkan x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 3 gitu kan, sama dengan x pangkat 2 tambah 3 sama dengan x pangkat 5 ini. Nah x pangkat 2 ini kan genap gitu kan. Yang ini ganjil gitu tadi itu. Jadinya hasilnya ganjil tuh. Gitu ya, dalam trigono pun begitu, dalam trigono. Ya sama gitu ya. Ini jangan lupa nih. Karena ini di soal tahun 2017 tentang ini, bro. Tentang ini ya, perkalian ini gitu. Dicampur dengan pastinya dengan integral gitu, biar bukan pure ini gitu ya. Oke. Habis itu nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dalam integral gitu? Bagaimana di integral tentunya gitu, di integral tentu. Gitu, di SBMPTN 2017 Saintek gitu. Nah, gimana tuh? Ya gini ya. Kalau dalam integral ini, dalam integral sekarang pada integral warna-warni ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, pada integral tentunya batasnya negatif A sampai A. Jadi gini batasnya ya. Ini sifat lanjutan di sifat integral tentu yang video keberapa itu ya. Itu lanjutannya ini sebenarnya. Cuman saya terangin dulu fungsi genap sama fungsi ganjil dulu biar terasa lebih mudah pastinya. Andaikan fx itu fungsi genap. Fx sama dengan fungsi genap misalkan. Gitu, fungsi genap misalkan ya. Jadi andai aja x kuadrat gitu. Andai x kuadrat. Andai 3x kuadrat gitu. Andai 3x kuadrat. 3x kuadrat gitu. Terus ada integral gini.
integralnya dari negatif A sampai A gitu, dari 3x kuadrat dx gitu. Ini sama dengan apa gitu. A-nya kita ganti angka deh biar kebayang gitu. Biar ini saya ganti angka negatif 2 sampai 2 misalkan. Nah, hasil dari integral 3x kuadrat kan sama dengan x pangkat 3 ya bro ya. Dengan batas negatif 2 sampai 2 gitu. Jadi kalau dimasukin jadinya 2 pangkat 3, 8 dikurang, saya tulis pelan-pelan dulu aja deh ya. Jadi ini 2 pangkat 3 dikurang negatif 2 dipangkatin 3. Jadi 8 dikurang negatif 8 akan sama dengan 2 kali 8 akan sama dengan 16. Tuh. Jadi begitu. Nah, sekarang lihat ini. Sekarang lihat ketika dia integral 0 sampai 2. Itu kan sama aja gini sih, sama aja ya. Gitu ya. Kalau misalkan 3x kuadrat dx. Ini kan hasil integralnya x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 gitu ya. Jadi ini hasilnya cuma 8 dikurang 0 ya 8 gitu ya. Artinya bisa ditulis gitu. Artinya integral negatif 2 sampai 2 fx gitu. Ini tadi ya 3x kuadrat dx itu bisa ditulis sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 2 3x kuadrat dx. Itu sama aja ternyata. Jadi dapat disimpulkan gitu. Jadi ketika fx fungsi genap gitu, fx fungsi genap, maka integral dari negatif a sampai a fx dx itu akan sama dengan 2 dikali integral 0 sampai a fx dx gitu. Nah, ini loh yang akan digunain untuk ngejawab soal di SBMPTN 2017 ini dia. Tuh. Nih. Nih ya, jadi teorinya itu tuh. Jadi nih dilihat lagi ya, tuh. Oke. Nanti PDF-nya bisa kalian download di deskripsi coret-coretan ini. Terus itu di fungsi genap ya. Jadi ini fungsi genap. Jadi kalau integral fungsi genap ternyata hasil integralnya adalah fungsi ganjil x pangkat 3 gitu. Integral fungsi genap hasil integralnya fungsi ganjil. Nah, sekarang ketika fx-nya fungsi ganjil, jika fx adalah fungsi ganjil gitu, andai fx-nya sama dengan 2x deh gitu. Sekarang perhatiin gini, integral dari negatif 2 sampai jangan negatif 2 lagi deh, bosan, negatif 3 sampai 3 untuk 2x dx gitu. Hasil integralnya apa? Ternyata hasil integralnya adalah ini x kuadrat pastinya ya, dengan batas negatif 3 sampai 3. Nah, ini kalau dimasukin berarti 3 kuadrat dikurang negatif 3 dikuadratin. Ya 0 dong gitu. Ternyata dapat diambil kesimpulan jadi gitu. Integral kalau fx fungsi ganjil, fx dx untuk negatif a sampai a hasilnya adalah 0 gitu dia tuh. Nih gitu ya. Tuh, jadi itu dua teori yang akan digunakan untuk ngejawab soal di SBMPTN tahun 2017 Matematika Saintek. Oh ya, tadi kalau integral fungsi genap hasilnya fungsi ganjil, kalau integral fungsi ganjil hasilnya adalah fungsi genap. Nah, seperti itu. Saya rangkum fungsi genap adalah fungsi yang simetris dengan sumbu y, yang gambarnya udah itu, saya contohin tadi, atau dalam notasi f negatif x akan sama dengan fx gitu. Dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah pangkat genap. Kemudian dalam trigono fungsi genap adalah cos x gitu. Fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris dengan titik origin atau titik asal, dan dinotasiin sama dengan f negatif x sama dengan negatif fx seperti 2x, kemudian x pangkat 3, atau dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah pangkat ganjil, atau di trigono juga ada sin x atau tan x juga bisa. Dan ketika dalam perkalian ingat aja sifat eksponen, jadi perkalian antara fungsi genap dengan fungsi genap menghasilkan fungsi genap, perkalian antara fungsi genap dengan fungsi ganjil hasilnya fungsi ganjil dikali fungsi ganjil hasilnya fungsi genap gitu. Nah, di integral tentu ternyata ketika integral dari negatif a sampai a untuk fungsi genap hasilnya akan 2 kali dari integral 0 sampai a
fungsi genap yang sama gitu fx-nya. Nah itu nanti untuk lebih jelasnya kenapa, yaitu di luas daerah nanti itu ya. Integral tentu juga, itu aplikasi integral tentu juga. Kemudian integral di fungsi ganjil dari negatif A sampai A fx dx hasilnya akan 0 gitu. Nah itu dia teori untuk fungsi genap dan fungsi ganjil di video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang terutama bahas soal tahun 2017. Soalnya bisa kalian download di deskripsi, dan coretan-coretan ini juga ada di deskripsi. Oke, tetap latihan, tetap jaga kesehatan, dan ciao.